kedudukan yang signifikan, baik secara sosial dalam agama maupun di dalam sudut pandang hukum. Islam merupakan agama yang selaras dengan fitrah manusia, yang meliputi hawa nafsu manusia, menghasilkan keturunan, dan ini dapat dicapai melalui hubungan seksual antara pria dan wanita. Hubungan yang dimaksud ialah hubungan yang sesuai dengan syariat dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melakukan adanya pernikahan, pasti akan dilakukannya peminangan terlebih dahulu. Nah, di dalam Islam, pernikahan merupakan suatu ikatan yang amat sakral atau mistaksan galidah. Salah satunya adalah dengan disyariatkannya khitbah atau peminangan sebelum akad nikah dilaksanakan. Peminangan merupakan langkah awal dalam menuju perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan. Tujuannya ialah untuk dapat mengenal lebih jauh antara satu sama lain dan untuk mengetahui pribadi masing-masing serta kekurangan dan kelebihan sehingga dapat menerima secara ikhlas sebagai suami dan istri. Istilah peminangan dalam ilmu fikih disebut dengan khitbah dan al-khatab, berasal dari bahasa Arab dan dari kata yang sama yang berarti pembicaraan. Dan jika terkait ihwal perempuan, maka makna yang pertama kali ditangkap adalah percakapan yang terkait dengan masalah pernikahan. Hematnya, khitbah berarti percakapan yang berkaitan dengan lamaran untuk menikah. Sedangkan kosakata peminangan berasal dari kata pinang atau meminang, yang berarti meminta seseorang perempuan atau untuk dijadikan istri, dan bersinonim dengan kata melamar, serta dalam bahasa Arab disebut khitbah, yang dimaksudnya meminta seorang perempuan untuk dijadikan istri atau upaya untuk terlibat dalam hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita dengan cara-cara yang baik atau ma'ruf, dan umumnya berlaku di suatu masyarakat. Berdasarkan beberapa definisi pengertian peminangan dijelaskan oleh para fikih, dapat dipahami bahwasanya peminangan atau melamar atau khitbah merupakan suatu tahap awal yang dilakukan antara pihak laki-laki maupun perempuan sebelum menuju jenjang pernikahan. Peminangan juga dilakukan sebagai unsur kerelaan oleh kedua belah pihak dan tidak adanya paksaan apapun dari pihak manapun dan sudah saling mengenal di antara keduanya. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi pertengkaran karena sebelumnya sudah melakukan penyesuaian di antara kedua pasangan tersebut. Kemudian sumber-sumber hukum peminangan. Adapun beberapa pendapat ulama mengenai hukum khitbah ini, antara lain menurut Ibnu Rusyid 2005, mayoritas ulama mengatakan bahwa peminangan hukumnya mubah. Menurut Syafi'iyah bahwa peminangan itu hukumnya sunnah. Hal ini bersandarkan kepada Rasulullah SAW meminang Aisyah binti Abu Bakar, Al-Bukhari 2001. Menurut Daud Zahiri 1997 bahwa khitbah hukumnya wajib. Berdasarkan dari pendapat para ahli di atas, khitbah memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu mubah atau diperbolehkan, karena Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci dasar hukumnya khitbah, dan orang melakukan khitbah adalah saran dan campur tangan yang baik dalam langkah menikah. Kemudian ada syarat-syarat peminangan yang syah, yaitu pertama ada syarat mustahsimah. Syarat merupakan sebuah anjuran kepada laki-laki yang hendak ingin meminang perempuan yang akan dipinangnya. Syarat ini tidak wajib dipenuhi, hanya bersifat anjuran baik jika dilaksanakan. Sehingga jika tidak ada syarat ini, peminangan akan tetap sah. Kemudian syarat-syarat tersebut yang pertama, wanita yang dipinang hendaknya sekutu atau sejajar dengan laki-laki yang meminangnya, seperti tingkat keilmuannya, kekayaannya, ataupun status sosialnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad, beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Al-Bukhari. 2. Peminangan wanita yang memiliki sifat kasih sayang dan peranakan. 3. Peminang wanita karena memiliki kerabat yang jauh. Kemudian ada syarat lazimah. Syarat ini wajib dipenuhi sebelum peminangan tersebut dilakukan.
Sah atau tidaknya peminangan memiliki hubungan erat kaitannya dengan syarat-syarat lazimah. Syarat-syarat tersebut antara lain: 1. Tidak berada dalam ikatan perkawinan sekalipun ditinggal lama oleh suaminya. Kemudian yang kedua, tidak diharamkan untuk menikah secara baik, keharaman mubah atau selamanya, seperti bibi maupun saudara ipar. Kemudian yang ketiga, tidak sedang dalam masa iddah. Mayoritas ulama sepakat keharaman meminang atau berjanji untuk menikah kepada seorang wanita yang sedang dalam masa iddah karena kematian suaminya. Yang keempat, tidak berada dalam pinangan orang lain. Haram hukumnya meminang wanita yang berada dalam pinangan orang lain. Hal tersebut dapat merusak ikatan antara kedua belah pihak keluarga dan merusak ukhuwah Islamiyah. Baik, berikutnya kita masuk pada sumber hukum perkawinan. Dasar hukum dari perkawinan terdapat dalam Quran surat Yasin ayat 36 yang artinya, Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi makhluknya sebagai sarana untuk memperbanyak atau melanjutkan keturunan dan mempertahankan hidup yang sama. Masing-masing pasangan yang telah diberi bekal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik mungkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah termasuk manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Zariyat ayat 49 yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa perkawinan adalah sunnah beliau, sebagaimana dalam sabdanya yang artinya adalah dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah memuji Allah dan menyanjungnya bersabda, tetapi baik selanjutnya kita masuk pada definisi perkawinan. Nah, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan dan saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh atau wati. Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad. Menurut ahli usul, arti nikah terdapat 3 macam pendapat, yakni yang pertama adalah menurut ahli usul golongan Hanafi, arti aslinya adalah setubuh, dan menurut arti majazi adalah akad dan yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Yang kedua, menurut ahli usul golongan Syafi'i, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti majazi adalah setubuh. Yang ketiga, menurut Abu Qasim Az-Zajjaj, Imam Yahya Ibnu Hazm, dan sebagian ahli usul dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah bersyarikat artinya antara akad dan setubuh. Al-Quran menggolongkan perkawinan sebagai perjanjian yang kuat sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Nisa 21 yang artinya, bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka atau istri-istrimu telah mengambil kamu dari perjanjian yang kuat. Nah, menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada bab 1 dasar perkawinan pasal 1 dinyatakan bahwa
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut komplikasi hukum Islam pada pasal 2 menegaskan bahwa kawin atau nikah adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Mencermati pengertian di atas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin yang suci antara pria dan wanita yang melibatkan hubungan seksual, hak pengasuhan anak, dan adanya pembagian peran suami istri serta dengan adanya persahabatan cinta dan kasih sayang. Baik, berikutnya adalah akibat hukum peminangan. Nah, peminangan merupakan langkah awal menuju ke arah perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita. Islam mensyariatkan agar masing-masing calon mempelai dapat saling mengenal dan memahami pribadi mereka seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, pada prinsipnya, apabila peminangan telah dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita belum berakibat hukum. Pada prinsipnya peminangan belum berakibat hukum, maka di antara mereka yang telah bertunangan tetap dilarang untuk berkhalwat atau bersepi-sepi sampai dengan mereka melangsungkan akad perkawinan. Hubungan antara laki-laki meminang dengan perempuan yang dipinangnya selama masa antara peminangan dan perkawinan itu adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing. Oleh karena itu, belum berlaku hak dan kewajiban di antara keduanya, dan di antara keduanya haram dilakukan saling melihat sebagaimana haramnya saling melihat di antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau mahramnya, dan sama sekali tidak membicarakan peminangan. Hal ini mungkin disebabkan peminangan itu tidak mempunyai hubungan yang mengikat dengan perkawinan dalam pasal 11, 12, dan 13 KHI telah mengatur peminangan. Menurut pasal 11 kompilasi hukum Islam menyatakan peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Tentang akibat hukum suatu peminangan dijelaskan dalam pasal 13 yang berbunyi 1. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. Nah, yang kedua, kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat sehingga dapat terbina kerukunan dan saling menghargai. Rukun dan syarat sah pernikahan. Ada 5 rukun nikah yang telah disepakati oleh para ulama dan wajib dipenuhi agar pernikahannya dinyatakan sah. Yang pertama, terdapat calon pengantin laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah atau melakukan pernikahan. Lalu kedua, calon pengantin perempuan harus memiliki wali nikah. Yang ketiga, pernikahan dihadiri 2 orang saksi laki-laki untuk menyaksikan sah tidaknya pernikahan. Lalu yang keempat, diucapkannya ijab dari pihak wali pengantin perempuan atau yang mewakilinya. 5. Diucapkannya kabul dari pengantin laki-laki atau yang mewakilinya. Lalu syarat sah pernikahan dalam Islam juga harus memenuhi syarat-syarat nikah yang sudah ditentukan. Nah, antara lain, pernikahan dalam Islam juga harus memenuhi syarat-syarat nikah yang sudah ditentukan. Syarat-syarat nikah yang wajib diikuti dalam Islam, yang pertama ada kedua calon pengantin beragama Islam. Syarat pertama nikah dalam calon suami dan istri harus memeluk agama Islam. Syarat ini bersifat mutlak karena akan dianggap tidak sah jika seorang muslim menikahi non-muslim dengan tata cara ijab kabul Islam. Lalu yang kedua, tidak menikah dengan mahram. Calon suami dan istri harus tidak memiliki hubungan darah, bukan merupakan saudara, sepersusuan, ataupun mahram. Oleh karena itu, sebelum menikah perlu adanya penelusuran
pasangan yang akan dinikahi. Misalnya, sewaktu kecil dibesarkan dan disusui oleh ibu asuh yang sama. Hal ini tergolong mahram sehingga haram untuk dinikahi. Lalu yang ketiga, wali nikah laki-laki. Sebuah pernikahan wajib dihadiri oleh wali nikah laki-laki, tidak boleh perempuan. Hal ini merujuk pada hadis dari Abu Hurairah. Ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, perempuan tidak boleh menikahkan menjadi wali terhadap perempuan dan tidak boleh menikahkan dirinya. Hadis riwayat Ad-Duruqutni dan Ibnu Majah. Wali nikah mempelai perempuan yang utama adalah ayah kandung. Namun, jika ayah dari mempelai perempuan sudah meninggal, maka bisa diwakilkan oleh lelaki dari jalur ayah seperti kakek buyut, saudara, laki-laki seayah, seibu, paman, dan seterusnya berdasarkan urutan nasab. Lalu yang keempat, dihadiri saksi. Syarat nikah selanjutnya adalah terdapat minimal 2 orang saksi laki-laki yang menghadiri ijab kabul. Saksi bisa terdiri dari 1 orang dari wali mempelai perempuan dan 1 orang dari wali mempelai laki-laki. Nah, selain itu, seorang saksi harus beragama Islam, dewasa, dan dapat mengerti maksud akad. Yang kelima, sedang tidak ihram atau berhaji. Hal ini juga ditegaskan seorang ulama bermazhab Syafi'i dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib yang menyebutkan salah satu larangan dalam haji adalah melakukan akad nikah maupun menjadi wali dalam pernikahan. Kedelapan atau dari 10 perkara yang dilarang dilakukan ketika ihram yaitu akad nikah. Akad nikah diharamkan bagi orang yang sedang ihram, bagi dirinya maupun bagi orang lain atau menjadi wali. Lalu selanjutnya, bukan paksaan syarat nikah. Terakhir yang tak kalah penting adalah pernikahan bukan merupakan paksaan dan telah mendapatkan ridho dari masing-masing pihak dan murni merupakan keinginan kedua mempelai. Adapun selain itu syarat sah perkawinan pun antara lain ada mempelai laki-laki, lalu yang kedua mempelai perempuan, yang ketiga 2 orang saksi, yang keempat ijab dan kabul, lalu yang kelima mahar. Saja mengenai tujuan dan jenis pernikahan. Tujuan yang pertama ada yang mempelai laki-laki, mempelai perempuan, 2 orang saksi, ijab dan kabul mahar. Dan jenis-jenisnya antara lain ada nikah siri atau kawin di bawah tangan, 2 nikah kontrak, 3 kawin gantung, 4 terdapat pula jenis pernikahan lain yang berasal dari tradisi bangsa Arab jahiliyah yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia seperti nikah syikrar, lalu nikah muhalil, lalu yang ketiga nikah ahli kitab. Lalu yang terakhir pandangan Islam tentang peminangan dan perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah didasari oleh aturan dan syariat Islam akan membuat suatu pasangan yang baik dan sah di mata agama, dan itu sangat dianjurkan untuk menghindari hal-hal yang buruk. Seperti yang kita tahu, di dalam agama kita diajarkan untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Oleh karena itu, peminangan dan perkawinan yang sah dilakukan di mata agama akan sangat baik karena sesuai dengan syariat dan sesuai atas perintah Allah. Dengan kita mengikuti perintahnya, kita bisa mendapat pahala dan hidup yang bahagia dalam membangun rumah tangga.